Halo, perkenalkan nama saya Feni. Saya adalah founder dari Jus Do and Go. Saat ini kita sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di daerah Jakarta dan Tangerang. Dan saat ini juga kita di backup sama pihak Kementerian Pertanian untuk membantu suplai buah-buahnya. Ini the first time for me untuk terjun di bidang F&B, tapi sebelumnya saya juga sudah pernah di bidang jasa. Waktu itu kita buka laundry, terpikir untuk masuk ke bisnis yang baru, dan akhirnya kita terjun ke Do and Go ini sendiri. Belajar dari bisnis pertama ternyata susah banget untuk scaling. Akhirnya setelah riset panjang, kita itu penghasil nomor 9 buah terbanyak di dunia, tapi kita pengkonsumsi buah yang sangat-sangat sedikit. Jadi kita harus benar-benar cari buah yang emang banyak dikonsumsi. Akhirnya ketemulah itu alpukat sama mangga. Target market kita pengen masuk milenial dan Gen Z. Nah, kita kepikiran gimana kalau kita ciptain rasanya kekinian tapi juga masih ada nutrisi itu di dalamnya. Terpikirlah untuk membuat jus dengan sensasi yang baru. Nah, muncullah Do and Go ini. Untuk buah-buah yang lain di luar dari avocado mango itu nggak terlalu ada karena memang alpukat itu kan tricky banget. Pasti pernah ketemu kasus kayak gini. Hari ini tuh minum alpukat, kental nih gitu, enak. Aku pengen lagi dong, besoknya datang lagi ke situ, belum tentu kental. Itu bukan karena pihak resto atau toko itu mengurangi takaran si daging buahnya. Mungkin saja dia tidak mengenali buah alpukatnya. Jadi ada sekitar 30 jenis alpukat di Indonesia, itu yang benar-benar kita riset. Saya sangat-sangat terbantu untuk scaling up bisnis saya setelah saya menggunakan digitalisasi, khususnya keuangan ya teman-teman. Saya nggak harus ngecekin satu-satu lagi seperti cara saya sebelumnya dengan cara manual. Dan yang paling penting itu teman-teman, saya sebagai ibu juga, saya juga pengen dong punya waktu sama anak-anak saya bermain. Selama ini saya habisin untuk bangun bisnis saya, sekarang saya punya waktu untuk ngajarin anak saya atau bermain dengan anak-anak saya, seperti itu. Ada begitu banyak alasan kenapa saya memutuskan untuk pakai cash flow. Sebagai pengusaha kita harus mikirkan cash juga. Jadi nggak mudah buat kita untuk memutuskan kerjasama sama satu pihak kalau memang itu fiturnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu memadai, nggak terlalu mumpuni. Atau kedua mungkin fiturnya banyak tapi terlalu mahal buat kita untuk subscribe gitu. Ketika tim Cashflow datang ke kita mengajukan untuk pakai Cashflow ini tuh bisa gratis dengan fitur yang begitu lengkap, jujur saya pribadi langsung cepet banget untuk memutuskan untuk tertarik dan kita masuk kayak gitu. Dia punya fitur absensi misalnya. Let's say aku punya 5 cabang, dengan satu dashboard aku bisa cek semua cabang. Kenapa kira memutuskan Cashflow ya seperti saya bilang tadi, mereka biasanya tambah fitur aja, tambah biaya lagi. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha mempertimbangkan panjang dong. Nggak segampang itu untuk ngeluarin kalau akhirnya cost kita lebih banyak dibanding benefit yang kita dapatkan forward gitu loh. Itu alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk memakai Cashflow. Bersama Cashflow pasti lebih baik.